kembali ke dua sisi. Saya ingin dengarkan suara Bung Ahmad Bodo nih, karena mengatakan bahwa dia kaget. Dan terus terang saya kaget nih perbincangan di sini. Jangan-jangan kita membicarakan dua hal yang berbeda soalnya. Iya, Pak Rizal bikin kita kaget. Nah, yang bikin kaget itu perbincangan yang lagi off tadi. Jadi kagetnya begini. Kagetnya ada dua petinggi negeri ini terlibat di komunikasi publik yang menurut saya kurang terlalu baik, sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan persepsi yang bermacam-macam. Siapa yang Anda maksudkan? Misalkan pertama ketika Pak Amin Rais menyebutkan di dalam sebuah media Pak Jokowi melakukan pengibulan dalam itu jelas di medianya, pembagian sertifikat pengibulan itu kan menimbulkan makna yang bisa beragam. Padahal penjelasan di dalam artikel itu disebutkan bahwa Pak Amin mengingatkan bahwa di situ ada sekitar 74% lahan dikuasai oleh kelompok konglomerat. Nah, sebelum masuk ke situ, kita sebagai koalisi dari pemerintah sebenarnya tidak anti kritik. Kritik itu sesuatu yang biasa saja gitu. Tetapi dalam menyampaikan kritik itu harus dipaparkan dengan data-data dan bukti-bukti sehingga tidak menimbulkan misinformasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amin tanda kutip pengibulan tersebut ditanggapi yang respon yang spontan dari Pak Luhut yang sudah kita lihat videonya seperti itu. Yang salah. Tentu saja hati kita ini boleh panas, tetapi kepala harus dingin. Kira-kira begitu. Kaitannya dengan pembagian sertifikat, apa yang saya merujuk pada media yang diperbincangkan kemarin. Pembagian sertifikat itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya. Sudah lama, zaman Pak SBY itu dikenal dengan nama Prona, sekarang PTSL. Target kita sampai tahun 2024 itu ada sekitar 126 bidang lahan yang mau disertifikat. Tahun ini ada sekitar 7 juta. Tahun besok ada 9 juta. Itu biasa saja sebenarnya program yang berkelanjutan. Cuman di zaman Pak Jokowi itu prosesnya lebih cepat. Itu satu hal. Hal yang berbeda dikatakan di situ ada 74 aset dimiliki oleh konglomerat. 74% aset berupa hutan yang menjadi lahan bisnis dalam ini menjadi perkebunan sawit dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Perlu diingat bahwa saat ini kalau tidak salah ada sekitar 2,4 juta hektar lahan itu yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, proses perizinannya itu panjang, tidak hanya di zamannya Pak Jokowi. Kita lihat misalkan ada sekitar 2,2 juta hektar perizinannya itu sudah terjadi sejak zamannya Pak SBY. Dari tahun 2004 sampai di 2014. Yang terbanyak juga justru di tahun 2009 ke 2014 terkait dengan pemberian izin lahan-lahan menjadi lahan bisnis menjadi perkebunan. Jadi pesan Anda maksudnya adalah bahwa Pak Amin Rais itu kelewatan ngomong gitu? Ya tidak juga begitu, harusnya menggunakan data dan tinggal dicek. Misalkan pada tahun 2009 ke 2014 di situ ada sekitar 1,6 juta hektar pemindahan izin 1,9 Pak sekarang. 1,9. Bukan waktu ya, 2009-2014. Yang waktu itu menterinya adalah Pak Zulkifli Hasan. Kadernya PAN sendiri, orangnya Pak Amin. Kadernya Pak Amin dan ya mohon maaf masih besan Pak Amin. Zamannya PAN. Kita ingin menyatakan bahwa sebenarnya data-data seperti itu perlu dikonfirmasi ulang. Kita konfirmasi aja sebagai dan itu proses pelepasan kawasan hutan yang terbesar sepanjang Republik ini pasca reformasi. Itu zamannya Bang Zul. Yang kadernya Pak Amin juga. Harusnya itu tadi jangan sampai kita yang namanya gajah di depan mata nggak kelihatan. Ya semut di ujung lautan dibahas-bahas itu nggak boleh juga itu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama balik lagi ke redistribusi aset tadi, saya sepakat kalau Prona itu sudah ada lama. Sebenarnya sudah dari tahun 81. Ya. Cuman memang seperti yang saya sampaikan tadi di zaman Pak Jokowi ini prosesnya dipercepat. Ya, makanya itu saya apresiasi prosesnya dipercepat. Tapi yang dimaksud dengan pengibulan oleh Pak Amin itu adalah bahwa sumber utama masalahnya ini nggak disentuh gitu loh. Jadi lebih di permukaannya. Karena jadi seperti itu seperti misalkan ya maaf mirip-mirip SMK lah ya. SMK mobil SMK. Itu kan gencar sekali di permukaannya, tapi where is the SMK?